Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait UBD sebagai kerangka kerja kurikulum terhadap identifikasi hasil yang diinginkan tahap 1. Berikut nama-nama kelompok kami, yaitu yang pertama Rizky Wantoro, Zalza Ayub, yang ketiga Nur Sobriana Arifah, yang terakhir yaitu Nurul Laili. Slide selanjutnya adalah pengertian dari UBD atau Understanding by Design. UBD merupakan cara pandang dalam merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik backward design. Desain mundur adalah model desain yang berbasis hasil dan terdiri dari 3 kegiatan utama: menentukan atau mengidentifikasi hasil yang diinginkan, menetapkan bukti atau indikator untuk mencapai hasil tersebut, dan merancang pengalaman belajar. Desain UBD memiliki 6 dimensi pemahaman. Yang pertama, kemampuan menjelaskan. Yang kedua, kemampuan menafsirkan. Yang ketiga, kemampuan menerapkan. 4, kemampuan berempati. 5, kemampuan memiliki sudut pandang, dan keenam adalah kesadaran. Kaitan antara keenam aspek pemahaman ini dengan tahapan model desain UBD adalah keenam aspek ini membantu memperjelas pemahaman yang diinginkan, yang dibutuhkan dalam evaluasi maupun pembelajaran. Adapun tahapan dari UBD sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama, menentukan hasil yang diinginkan, tahap kedua, menentukan bukti penilaian, dan yang ketiga, merencanakan pembelajaran. Selanjutnya, mengenai tahap pertama dalam UBD, yaitu mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Tahap 1 ini merupakan tahap dalam mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum. Hal ini dikarenakan biasanya terdapat banyak materi yang harus dibahas, namun tidak disesuaikan dengan waktu yang tersedia, dan pada tahap ini pendidik membuat pilihan atau prioritas. Selanjutnya adalah hal-hal penting yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama yaitu dibutuhkan kepekaan dan kejelian dari pendidik untuk dapat melihat dengan jelas hal mendasar yang penting untuk dimiliki oleh peserta didik melalui pembelajaran tersebut. Yang kedua, hasil yang ingin dicapai seringkali berbicara mengenai kemampuan dasar yang dapat bertahan lama dan berdampak pada kemampuan peserta didik untuk dapat memahami hal-hal yang lain. Dan yang ketiga yaitu merumuskan tujuan harus benar-benar dilakukan untuk menginternalisasikan tujuan spesifik yang hendak dicapai melalui pembelajaran. Selanjutnya yaitu komponen tahap 1. Terdiri dari pemahaman dan pertanyaan penting. Pertama yaitu transfer, deskripsi kemampuan peserta didik yang akan dicapai di dalam kondisi baru secara mandiri atau berkesinambungan dan efektif. Yang kedua yaitu membantu peserta didik dalam menguasai informasi secara faktual dan kemampuan dasar atau skill. Lalu pemahaman berisikan ide pokok yang harus dipahami peserta didik, yaitu ide pokok yang merupakan pemaknaan dari materi pembelajaran yang diprioritaskan dan dianggap penting untuk dikuasai peserta didik. Untuk pertanyaan penting dapat meningkatkan proses inquiry pemahaman dan transfer pengetahuan dalam diri peserta didik. Pada tahap selanjutnya, yakni pada tahap acquisition, dalam komponen ini itu berupa pengetahuan dan keterampilan kunci apa yang akan diperoleh peserta didik sebagai hasil dari materi tersebut dan apa yang akhirnya dapat mereka lakukan sebagai hasil dari pengetahuan dan keterampilan tersebut. Untuk selanjutnya yakni contoh implementasi tahap pertama. Yang pertama, tujuan yang ditetapkan. Nomor 1, siswa dapat mengidentifikasi isi dalam teks editorial.
Yang kedua, siswa dapat menentukan struktur dan kebahasaan teks editorial. Untuk pemahaman, siswa akan mengetahui pengertian teks editorial dan siswa akan memahami struktur teks editorial dan kebahasaan teks editorial. Untuk pertanyaan pemantik, yang pertama, apakah kalian pernah menemukan tajuk rencana dalam koran? Yang kedua, apakah kalian pernah membaca tajuk rencana tersebut? Yang ketiga, apa yang membedakan tajuk rencana tersebut dengan berita? Dari semua ini, siswa akan mengetahui pengetahuan mengenai pengertian teks editorial. Yang kedua, siswa akan tahu pengetahuan mengenai struktur teks editorial. Dan yang ketiga, siswa akan tahu pengetahuan mengenai teks editorial mengenai kebahasaannya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun ucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.